لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Alhamdulillah, mari kita ikuti kisah-kisah para sahabat. Ketahuilah kisah-kisah orang solih itu sangat penting untuk dibaca. Saking pentingnya membaca kisah-kisah orang solih, sehingga Al-Quran 30 juz 2/3 isinya adalah kisah atau cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang namanya menjadi kebanggaan kaum muslimin karena semangat keimanannya. Ia telah menggetarkan hati orang-orang kafir semenjak 1300 tahun yang lalu. Sebelum masuk Islam, ia termasuk orang yang sangat ganas dalam mengganggu dan menyakiti orang-orang Islam. Bahkan ia selalu berusaha membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat orang-orang kafir bermusyawarah untuk mencari siapakah orang yang berani membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar segera menyaut, "Aku yang akan membunuhnya." Mereka berkata, "Ya, kamu bisa melakukannya." Umar pun segera bangun dan pergi sambil menyandang pedangnya. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat dari kabilah Zahrah. Riwayat lain menyebut nama yang lain. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu bertanya, "Mau kemana engkau hai Umar?" Umar menjawab, "Aku mau membunuh Muhammad." Na'udzubillah. Sayyidina Sa'ad radhiyallahu anhu pun menjawab, "Kalau begitu Banu Hashim, Banu Zahrah dan Banu Abdi Manaf tentu tidak akan berdiam diri. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu hidup di muka bumi." Umar bertambah marah dengan jawaban tersebut seraya berkata, "Tampaknya kamu juga telah meninggalkan agama kita dan menjadi orang Islam. Jika demikian, kamu akan kubunuh lebih dahulu." Sesudah berkata demikian, Umar menghunus pedangnya. Sayyidina Sa'ad pun menyaut, "Ya, aku memang telah masuk Islam." Dia pun langsung menghunus pedangnya. Ketika keduanya hampir mengayunkan pedangnya, Sayyidina Sa'ad pun berkata, "Wahai Umar, terlebih dahulu telitilah kabar tentang keluargamu. Saudara perempuanmu dan iparmu juga sudah masuk Islam." Mendengar hal itu, Umar amat marah dan langsung pergi ke rumah saudara perempuannya. Di sana Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu sedang mengajar Al-Quran kepada saudara perempuan Umar dan suaminya. Dalam keadaan pintu terkunci, tiba-tiba Umar datang dan berteriak agar dibukakan pintu. Mendengar suara Umar, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera bersembunyi ke dalam, sehingga lembaran-lembaran ayat Al-Quran tertinggal di luar. Kemudian saudara perempuan Umar membukakan pintu. Umar langsung memukul kepala saudara perempuannya dengan sesuatu yang ada di tangannya hingga berdarah. Umar berkata, "Kamu telah menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu mengikuti agama yang buruk ini." Selanjutnya Umar masuk ke dalam rumah dan bertanya, "Sedang apa kalian? Dan suara siapa tadi yang kudengar?" Iparnya menjawab, "Kami sedang mengobrol biasa." Umar bertanya, "Apakah kamu telah meninggalkan agamamu dan masuk ke agama yang baru?" Iparnya menjawab, "Bagaimana jika agama baru itu benar?"
Mendengar itu Umar langsung menarik janggut iparnya dan menjatuhkannya ke atas tanah, kemudian memukulinya sampai puas. Saudara perempuannya berusaha memisahkan mereka, tetapi Umar menampar wajahnya dengan keras sampai berdarah. Padahal ia saudara perempuannya sendiri. Saudara perempuannya berkata, "Hai Umar, apakah kami dipukul hanya karena kami masuk Islam? Memang kami sudah masuk Islam. Apa saja yang bisa kau lakukan kepada kami, lakukanlah. Sedikit pun kami tidak akan pernah berubah." Setelah itu pandangan mata Umar tertuju kepada lembaran-lembaran Al-Quran yang tertinggal di luar. Emosinya mulai mereda. Ia merasa malu atas sikapnya terhadap saudara perempuannya yang telah dibuatnya berdarah sedemikian rupa. Umar berkata, "Baiklah, tunjukkanlah kepadaku apakah ini." Saudara perempuannya menjawab, "Kamu tidak suci dan lembaran ini tidak boleh disentuh oleh tangan yang tidak suci." Umar pun mendesaknya, namun saudara perempuannya tetap enggan memberikannya jika ia belum mandi dan berwudu. Setelah mandi, Umar mengambil lembaran-lembaran tersebut dan membacanya. Ternyata di dalamnya kebetulan surat Thaha. Ia terus membaca hingga ayat "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri." Akulah Allah, tiada yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surat Thaha ayat 14. Selesai membaca ayat-ayat di atas, keadaan Umar langsung berubah. Ia berkata, "Baiklah, kini pertemukanlah aku dengan Muhammad." Mendengar hal itu, Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu segera keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Hai Umar, aku sampaikan kabar gembira untukmu. Kemarin pada malam Kamis, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal. Siapa saja dari keduanya yang lebih engkau sukai ya Allah.' Karena keduanya adalah tokoh yang sangat kuat dan terkenal. Sekarang telah diketahui bahwa doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikabulkan untukmu wahai Umar." Setelah peristiwa itu, ia dipertemukan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ia masuk Islam pada hari Jumat waktu subuh. Dari kitab Hasaih. Dengan Islamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semangat orang-orang kafir mulai menurun. Meskipun demikian, kaum muslimin masih sangat sedikit jumlahnya. Sedangkan yang memusuhi mereka tidak hanya orang-orang kafir Makkah, tetapi seluruh bangsa Arab. Keislaman Umar telah menimbulkan kemarahan besar bagi kaum musyrikin, dan mereka semakin berusaha menghabisi kaum muslimin. Mereka mencoba menghabisi kaum muslimin dengan berbagai cara, tetapi kaum muslimin tidak gentar, bahkan berani mendirikan sholat di Masjidil Haram. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud anhu berkata, Islamnya Sayyidina Umar anhu merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Sayyidina Umar anhu merupakan pertolongan bagi kaum muslimin, dan kekhalifahannya merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Dari kitab Usudul Ghabah. Kisah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah dan pemboikotan di lembah Abi Thalib. Ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke Habasyah. Meskipun Raja Habasyah seorang Nasrani, tapi sampai saat itu belum memeluk Islam. Ia terkenal dengan kelembutan hati dan keadilannya. Akhirnya masuk Islam.
Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian diberangkatkan jamaah pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki dan 4 atau 5 orang perempuan. Orang-orang kafir Makkah mengejar mereka supaya tidak jadi pergi ke sana, namun tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Mekah telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu sehingga mereka kembali ke Mekah. Ketika hampir memasuki Mekah, mereka baru mengetahui bahwa kabar itu tidak benar. Bahkan orang-orang kafir Quraisy semakin memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah dan ada yang terus memasuki Mekah dengan perlindungan beberapa tokoh Mekah. Peristiwa ini disebut hijrah Habasyah yang pertama. Kekesalan mereka orang kafir, mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Mencolot. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah yang kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti. Setelah peristiwa itu ada serombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang lelaki dan 18 wanita yang secara terpisah-pisah berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah yang kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang mengikuti salah satu saja. Orang-orang kafir semakin marah ketika mengetahui kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampainya di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan para pendeta Nasrani serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap. Mereka berkata, "Wahai sang raja, ada sekelompok kecil orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan masuk ke dalam agama baru. Yang kami begitu juga Tuhan tidak mengenal agama itu. Mereka telah datang dan tinggal di negeri Tuhan. Para tokoh Mekah yang mulia, orang-orang tua, paman-paman dan keluarga mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Serahkanlah mereka kepada kami." Raja Najasyi menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami tanpa memeriksa terlebih dahulu. Mereka akan aku panggil dan aku tanyai. Jika ceritamu benar, mereka akan kuserahkan kepadamu." Kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun Allah SWT dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap menemui panggilan raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seorang menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya." Mereka menjawab, "Kami semua dilarang bersujud oleh Nabi kami kepada selain Allah." Selanjutnya raja bertanya tentang keadaan mereka. "Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi
لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa